Pemirsa, kita akan melihat konferensi pers di KPUD Jakarta. Logistik, nanti Bu Nelty akan update mengenai bagaimana kondisi logistik pilkada saat ini, posisinya sudah di mana dan sebagainya. Lalu ada Pak Tarmizi, Muhammad Tarmizi selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia di KPUD DKI Jakarta. Nanti juga akan update mengenai kondisi jajaran kami di Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Pertama-tama teman-teman semua perlu kami sampaikan bahwa secara umum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah DKI Jakarta alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ada beberapa hal mengenai update nanti kami akan sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua terlebih dahulu, dan untuk itu saya akan langsung mempersilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan perkembangan kepada kita, kepada teman-teman semua terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan hari ini, Kamis 28 November 2024. Silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir hari ini, KPU DKI Jakarta hari ini akan membacakan siaran dan update terkini kepada masyarakat mengenai kondisi proses rekapitulasi dan pemungutan suara yang sudah berlangsung dari tanggal 27 yang lalu. Saya akan bacakan, setelah ini mungkin ada yang mau ditambahkan oleh divisi-divisi terkait. Setelah itu mungkin kita akan tanya jawab ya. Saya rasa teman-teman media pasti sudah banyak pertanyaan yang akan diajukan nanti. Saya bacakan pertama, siaran pers perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bersama ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemarin sudah dilaksanakan. Kami bersyukur secara umum pelaksanaan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi, para kandidat atau pasangan calon, tim pemenangan, Forkopimda, para pengawas pemilu, dan seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat kabupaten kota, anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban TPS atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang turut mengawal penyelenggaraan Pilkada DKI yang lalu. Tak lupa kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas satu anggota KPPS di TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan berjenjang, mulai rekapitulasi tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, yaitu Kamis tanggal 28 November 2024 sampai dengan berakhirnya di tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi. Maka proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti dan disaksikan langsung oleh baik itu saksi, pasangan calon, dan pengawas pemilu, serta juga masyarakat. Kami juga menyediakan beberapa YouTube nanti di tingkat kecamatan, mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyaksikan langsung proses rekapitulasi yang akan kami laksanakan di tingkat kecamatan. Dalam proses rekapitulasi, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hingga siang ini, data C hasil seluruh TPS DKI Jakarta yang berjumlah 14.835 sudah masuk 100% di Sirekap. Publik dapat melihat hasil C hasil tersebut melalui kanal pilkada2024.kpu.go.id
ID. Rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara. Jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Untuk tingkat kecamatan berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Untuk tingkat kabupaten kota dari 29 Desember sampai dengan 6 Desember. Untuk provinsi dari 30 Desember sampai dengan 9 Desember 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses ini sebagai komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk update-update terkini, kami nanti akan menyerahkan ke divisi masing-masing. Saya rasa itu, Bu Asri. Pak Fahmi mau duluan? Ya, selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Fahmi Zikrillah selaku Kadif Datin KPU DKI Jakarta untuk melanjutkan statement mengenai update terbaru mengenai proses rekapitulasi melalui Sirekap. Silakan, Pak Kadif. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perlu kami sampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat TPS, para KPPS DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Dan alhamdulillah seluruh TPS se-DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke dalam Sirekap 100%. Sehingga tentu saja Sirekap yang sudah masyarakat bisa juga mengakses secara langsung, publik bisa mengakses secara langsung melalui pilkada 2024.kpu.go.id. Tujuannya tentu saja untuk menjaga integritas hasil masing-masing TPS DKI Jakarta. Kami memastikan bahwa kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, PPS dan KPU Kabupaten Kota bekerja secara transparan, terbuka dan profesional, sehingga dengan hadirnya Sirekap tentu kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara. Untuk itu, mari kita kawal bersama, mari kita jaga bersama bahwa pada akhirnya Sirekap bertujuan tadi mempublikasikan hasil secara cepat, kemudian juga menjaga integritas hasil di setiap TPS untuk memastikan tidak ada pergeseran maupun perubahan suara dari TPS sampai dengan nanti penetapan di tingkat provinsi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Logistik menyampaikan bahwa sebanyak 14.835 kotak surat suara dari seluruh TPS yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah tiba di kecamatan untuk segera dilakukan rekapitulasi. Dari kemarin